Baik, para mahasiswa, mari kita mulai perkuliahan ke-6 pada pagi hari ini. Pak Agus menyampaikan salam Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, adik-adik mahasiswa. Jadi pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang pengembangan karir di dalam institusi publik. Namun demikian, sebagaimana kebiasaan kita, perkuliahan kita akan mencoba mereview apa yang sudah kita bahas pada pertemuan kelima kemarin. Pada pertemuan kelima, kita berbicara tentang pengembangan SDM sektor publik, di mana pada hari itu secara singkat padat, Pak Agus jelaskan apa itu pengembangan SDM sektor publik, di mana ketika kita berbicara pengembangan SDM sektor publik, yang perlu kita cermati menjadi fokus perhatian kita adalah personil atau orangnya atau personnya. Jadi aspek apa yang akan dikembangkan? Apakah akan mengembangkan aspek SQ-nya, kemudian apakah IQ-nya, EQ-nya, PQ-nya, atau social question-nya atau kecerdasan sosialnya, termasuk mungkin apakah yang mau dikembangkan itulah practice, kecerdasan melakukan praktek atau kerja nyata. Itu bagaimana kemampuan dia, skill-nya untuk mempraktekkan bekerja yang baik. Itu sebenarnya beberapa aspek yang harus dicermati ketika kita akan merencanakan pengembangan SDM sektor publik. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pengembangan karir. Pak Agus bukakan slide-nya terlebih dahulu. Nah, ketika kita berbicara pengembangan karir, yang perlu kita cermati semua bahwasanya pengembangan karir itu memiliki hubungan dengan apa yang disebut sebagai promosi. Yang pada pertemuan minggu lalu sudah ada di slide-nya, berbicara tentang promosi, kemudian analisis jabatan, kemudian berbicara tentang kinerja. Analisis jabatan dan promosi. Nah, itu yang perlu dicermati oleh kita semua, Anda semua. Selanjutnya, pada slide berikutnya ditampilkan pengertian promosi yang tadi Pak Agus katakan ada kaitan yang erat antara pengembangan karir dengan promosi. Jadi salah satu aspek pengembangan karir itu adalah mempromosikan orang atau pejabat atau pegawai. Termasuk ada juga istilah mutasi. Nah, promosi ini definisinya adalah perpindahan yang memperbesar authority, kewenangan, responsibility karyawan atau pegawai ke jabatan yang lebih tinggi dalam satu institusi sehingga kewajiban, hak, dan status penghasilannya semakin besar. Jadi kata kuncinya promosi itu naik level, naik kelas. Yang itu yang perlu kalian cermati. Promosi itu adalah naik kelas atau naik level jabatan. Itu yang perlu dicermati. Yang ini merupakan salah satu bentuk daripada pengembangan karir. Nah, kemudian definisi yang kedua, perpindahan dari satu jabatan ke jabatan lain yang mempunyai status tanggung jawab lebih tinggi. Itu naik level bahasanya. Biasanya disertai dengan peningkatan tunjangan. Kalau di institusi publik, tunjangan, penghasilan yang mereka peroleh itu meningkat. Nah, itu yang perlu kita stressing memasuki perkuliahan ke-6 pada pagi hari ini. Selanjutnya kita masuk ke materi pengembangan karir. Nah, perencanaan dan pengembangan karir yang akan kita bahas beberapa 1 jam ke depan ini adalah apa itu pengembangan karir, kemudian tahapannya seperti apa, prosesnya, serta peran yang dimiliki oleh Biro SDM, Departemen Sumber Daya Manusia, atau Biro SDM, atau di kabupaten kota itu mungkin namanya bagian SDM atau badan yang
mengelola pegawai. Itu yang perlu Anda cermati. Jadi perencanaan pengembangan karir itu merupakan satu proses perencanaan yang memungkinkan para pegawai untuk mengidentifikasi sasaran-sasaran karirnya. Jadi ketika Anda melihat institusi publik, mencermati organisasi pemerintah, yang mana di dalamnya itu ada struktur organisasi, sebagaimana sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan kedua, kalau tidak salah, pasti di sana ada pimpinan, kemudian divisi-divisi, bagian-bagian, biro-biro, bidang-bidang. Nah, itu yang namanya posisi-posisi jabatan. Jadi ketika kita berbicara pengembangan karir, itu bagaimana proses perencanaan membuatkan mereka jalur jabatan. Jadi kalau dia basicnya itu administrasi negara, jalur karirnya itu di mana? Kemudian kalau dia lulusan katakanlah hukum, sarjana hukum yang masuk ke dalam institusi pemerintah, misalnya di Kementerian Hukum dan HAM, bagaimana jalur karir mereka? Kemudian misalnya kalau ada yang lulusan FISIP, hubungan internasional, dia bekerja di Kementerian Luar Negeri, bagaimana jalur karir atau jalur jabatan mereka? Nah, itu yang definisi atau pengertian real yang membahas tentang atau definisi dari pengembangan karir itu. Itu ada jalur jabatan namanya. Jadi dari tahapan awal dia sebagai staf bekerja, kemudian dia naik jabatan setelah 4 atau 5 tahun, kemudian setelah 10 tahun, setelah 15 tahun, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Bisa dipahami? Bisa dipahami adik-adik? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, ketika kita berbicara tadi ada karir, pengembangan karir, dibuatkan jalur karir, dibuatkan jalur jabatan. Pertanyaannya apakah ini untuk yang bersangkutan atau pegawai tersebut? Ya, untuk pegawai tersebut, para pegawai itu. Tetapi esensinya, muaranya sebenarnya juga untuk institusi atau organisasi pemerintah. Jadi pengembangan karir, jalur karir dibuat itu tidak semata-mata untuk membuatkan karir si pegawai-pegawai tersebut, tetapi juga untuk menguatkan institusi, meningkatkan kinerja organisasi. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya, Pak. Oke. Jadi dengan harapan ketika dibuatkan jalur karir, kemudian ada program promosi, ada program mutasi yang dilakukan dengan prinsip-prinsip pengembangan karir, diharapkan orang-orang yang menempati pos-pos itu sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan pengalamannya. Yang ujung akhirnya itu diharapkan kinerja institusi menjadi lebih baik. Kualitas pelayanan publik semakin bagus. Itu sebenarnya muara atau ujung akhir yang diinginkan. Bisa dipahami? Oke. Bisa, Pak. Bagus, lanjutkan. Nah, kemudian tahapan apa saja? Bagaimana proses pengembangan karir itu? Jadi ketika kita berbicara rencana pengembangan karir, pastinya di semua institusi itu harus dibentuk dulu tim penyusun perencanaan pengembangan karir pegawai. Berarti orang-orang yang ada di dalam tim ini dipastikan mereka yang mempunyai bidang kewenangan berkaitan dengan pengelolaan SDM. Kalau berbicara di Indonesia, misalnya, jadi departemen yang membidangi SDM, kemudian dinas yang membidangi SDM atau badan yang membidangi SDM. Kalau berbicara misalnya skop besar Indonesia, mana itu kementerian yang mengatur tentang SDM kita secara strict negara ini? Itu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kemenpan RB. Itu berbicara strict untuk contoh Indonesia. Kemudian ada level mungkin setiap kementerian ada biro-biro yang mengatur SDM, yang mengelola SDM, itu biro SDM namanya biasanya di kementerian. Kemudian kalau di provinsi misalnya, siapa yang mengelola ini, membentuk tim penyusun perencanaan karir pegawai, itu ada namanya Badan Pengembangan SDM, Badan
Kalau di provinsi biasanya namanya Badan Pengembangan SDM. Demikian juga di kabupaten kota. Bisa dipahami, adik-adik? Bisa, Pak. Oke. Selanjutnya, tahapan proses pengembangan karir. Tahapan berikutnya ketika sudah membentuk tim, maka tim ini akan membentuk yang namanya rancangan prosedur dulu. Rancangan dulu. Jadi rancangan dulu dibuat bagaimana perancangan prosedur penyusunan perencanaan pengembangan pegawai. Kemudian itu dibahas, dikonsultasikan, tidak hanya internal di dalam institusi, tetapi biasanya dia juga akan melibatkan para pakar atau ahli-ahli atau akademisi yang mengetahui tentang manajemen SDM itu. Biasanya mereka berkonsultasi dengan kampus, kemudian kalau di kabupaten kota dia konsultasi dengan pemerintah provinsi yang membidangi SDM, kemudian kalau yang di provinsi biasanya konsultasi dengan pihak kementerian. Jadi ada advokasi yang diberikan kepada tim penyusun pengembangan karir itu. Jadi sesuai dengan level tempat tim itu dibentuk. Nah, itu yang berkaitan dengan prosedur. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ketika kita berbicara tahapan dan proses pengembangan karir, yang sejak di awal Pak Agus katakan selalu kepada Anda semua, maka dipastikan database itu harus bagus. Database pegawai kita itu harus bagus. Jadi tidak hanya bagus, tidak hanya update, tetapi rigid. Dia tidak hanya memuat tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman kerja, basic pendidikan, pengalaman kerja, kemudian pengalaman jabatan, termasuk jika ada memang yang kena tindakan disiplin. Baik itu disiplin ringan, disiplin sedang, disiplin berat. Sehingga dari sana, Departemen SDM, Biro SDM, bagian SDM, itu betul-betul mengetahui one by one, person by person, bagaimana rekam jejak mereka. Sehingga ketika melakukan rapat untuk melakukan mutasi atau promosi, tidak salah orang. Artinya prinsip pengembangan karir itu bisa dilaksanakan dengan baik, terutama prinsip yang paling fundamental, the right man on the right place. Menempatkan orang yang tepat pada kursi jabatan yang benar atau tepat. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, sampai di sini dari kalian ada yang mungkin akan melakukan elaborasi atau bertanya, baik itu pertemuan kelima maupun pertemuan keenam ini. Silakan. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Saya izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Namamu siapa, mahasiswa? Perkenalkan, saya Nikadek Lingling Yuliantari, MPN Kadek Lili. 08. Lingling, Bapak. Ya, Kadek Lingling gimana? Tadi dijelaskan mengenai promosi, Pak, ya. Di mana promosi adalah perpindahan dari satu jabatan ke jabatan lain yang mempunyai status dan tanggung jawab lebih tinggi. Yang ingin saya tanyakan, Pak, dasar faktor apa yang menentukan terjadinya promosi terhadap pegawai tersebut? Terima kasih. Dasarnya ya. Oke. Yang lain? Yang lain ada lagi? Yang laki? Silakan. Suara orang laki tadi, silakan. Sebutkan namamu, mahasiswa. Belum ada. Kalau belum ada, ya silakan. Saya, Pak. Silakan, namamu. Perkenalkan, nama saya Febrianus Makul, NPM belakang 018. Ya, Febrianus Mahful ya. Ya, Pak. Ya, apa pertanyaanmu? Jadi saya dari Kabupaten Manggarai, Pak. Di sini banyak sekali jabatan yang diisi tidak sesuai dengan profesi atau tidak sesuai dengan basic keilmuan, pengalaman ya. Sesuai basic dengan pengalaman. Apakah dari situ sebelumnya ada analisis jabatan ataukah ada kepentingan pribadi di dalamnya? Ya. Ya, Pak. Ya. Sekian, Pak. Terima kasih. Dua dulu ya. Oke, pertanyaannya yang pertama dari Kadek Lingling. Apa dasar promosi?
Jadi dasar promosi itu tentunya adalah program besar yang dimiliki oleh institusi. Jadi dalam artian program besar itu program yang memiliki waktu jangka waktu yang lebih panjang. Jadi ada istilah di dalam institusi publik itu adalah Renstra, rencana strategis. Jadi di dalam rencana strategis institusi itu, dia akan mencantumkan, menuangkan apa-apa yang mereka akan buat. Program dan kegiatan yang akan dibuat dalam rentang waktu biasanya 5 tahun. Renstra institusi itu. Nah, kalau berbicara dasarnya, itu dasarnya tentunya di Renstra divisi atau departemen yang membidangi mengelola pegawai atau sumber daya manusia. Dalam hal ini sektor publik. Nah, itu pun Renstranya itu, Renstra yang merupakan satu dokumen atau blueprint itu sebenarnya dilandasi oleh program pimpinan tertinggi. Dalam hal ini kalau di level negara, di level negara atau state, itu berarti program kegiatan yang dirancang atau dijanjikan oleh presiden terpilih. Nah, itu dasar awalnya. Saya bicara berkaitan dengan pertanyaannya Lili tadi. Itu kalau berbicara skop negara. Artinya ketika kita berbicara skop negara, di sana ada program, visi misi kepala pemerintahan terpilih untuk kasus Indonesia. Nah, ini menjadi rujukan anak buahnya. Terutama di level kementerian misalnya. Jadi apa yang menjadi program, visi misi program kepala pemerintahan atau kepala negara terpilih, itu diterjemahkan oleh kementerian. Dalam hal ini kalau kasus Indonesia, Kementerian PAN dan RB. Ada istilah di Indonesia, Roadmap Reformasi Birokrasi. Yang di dalamnya itu merancang bagaimana mengelola SDM, termasuk di dalamnya pengembangan karir. Nah, kemudian apa yang menjadi program kepala negara atau kepala pemerintahan itu kemudian diterjemahkan dalam bentuk Renstra oleh kementerian, kemudian itu dibawa ke bawah, ditransfer ke bawah, disampaikan kepada daerah-daerah, mulai dari gubernur, kemudian bupati, wali kota, untuk menjadi program mereka juga, mengikuti program pemerintah atasan. Nah, jadi itulah sebenarnya yang menjadi dasar promosi itu. Kalau berbicara legalitas formal, bisa dipahami, mahasiswa? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Silakan dijawab, bisa dipahami? Bisa, Bapak. Nah, itu ketika kita berbicara legal formal. Bagaimana dengan pendekatan teori atau konsep? Nah, pendekatan teori dan konsep, dasar melakukan promosi, itu adalah sebenarnya upaya untuk menguatkan kinerja organisasi, kinerja institusi. Itu sebenarnya. Jadi kenapa ada promosi? Dasar dari pendekatan konsep untuk menguatkan kinerja institusi. Kenapa demikian? Karena promosi itu merupakan jalur, memberikan jalur karir, memberikan ruang jalur karir kepada pegawai-pegawai yang berprestasi. Sehingga iklim kompetisi yang ada di dalam institusi atau organisasi itu bisa terbangun. Tentunya dengan prinsip-prinsip pengembangan SDM yang baik. Tidak subjektif bahasanya. Jadi kalau menggunakan pendekatan konsep dan teori, jadi promosi itu dasarnya adalah untuk menguatkan kinerja institusi. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Dengan harapan goalnya itu, tujuan terakhirnya itu, kualitas pelayanan publik semakin prima, semakin bagus. Meminimalisir keluhan-keluhan publik terhadap pelayanan. Apa yang menjadi kewenangan institusi publik. Bisa dipahami? Liling. Bisa, Bapak. Nah, itu dasarnya ada dua, dasar legal formal, dasar pendekatan konseptual atau teoritik ya. Kemudian pertanyaannya Febrianus. Jadi Febrianus menyampaikan bahwa pandangan dia di Kabupaten Manggarai sepertinya penempatan orang tidak menggunakan
prinsip yang paling fundamental dalam pengembangan karir, yaitu the right man on the right place. Kenapa demikian? Jadi pertanyaannya, jawabannya. Kemudian yang perlu menjadi pertanyaan kembali, apakah di tempat itu, di Kabupaten Manggarai itu, sudah pernah atau selalu rutin dilakukan audit SDM, audit manajemen sumber daya manusia? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita menggunakan prinsip-prinsip pengembangan karir dan manajemen SDM yang bagus, ada analisis jabatan, kemudian ada promosi, kemudian ada database di sini. Kalau database-nya bagus, kemudian audit SDM dilakukan secara periodik, kemudian semua komponen yang ada dalam institusi publik itu taat terhadap asas-asas bagaimana melakukan manajemen SDM yang bagus, tentunya hal itu tidak akan pernah terjadi. Namun demikian, karena fakta di lapangan tidak hanya fakta sifat pribadi manusia secara psikologis itu memang tend to corrupt. Pertama dia tend to corrupt, kemudian dia manusia-manusia Nusantara bahasanya dari Sabang sampai Merauke kerap menerjemahkan konsep gotong royong, terutama konsep kekeluargaan itu dengan terminologi atau implementasi yang kurang pas. Jadi asas kekeluargaan yang diarahkan oleh Pancasila, sebagaimana semboyan kita itu, digunakan pada hal yang tidak pas. Kekeluargaan dalam menempatkan mengisi jabatan-jabatan di dalam institusi publik atau Pemda. Nah, ini merupakan fenomena yang kerap terjadi di Nusantara ini. Jadi, apakah anjab jalan? Anjab mungkin dilakukan. Laporan-laporan pelaksanaan anjab dibuat. Tetapi ketika melakukan rapat tim penilai kinerja PNS itu, jalan. Rapat tim penilai kinerja PNS jalan. Tetapi kadang-kadang itu disiasati. Digunakan untuk hal-hal yang kurang pas. Mempromosikan keluarganya pada jabatan yang sebenarnya dia tidak punya kompetensi di sana, tetapi ujung-ujungnya itu hanya untuk memberikan promosi kepada keluarga. Jadi pertanyaan Febrianus tadi, anjab pasti jalan, tetapi substansi yang ada di dalam anjab itu perlu dipertanyakan. Demikian juga mungkin audit SDM jalan, tetapi hasil audit itu tidak dilaksanakan. Yang terakhir, misalnya rapat tim penilai kinerja PNS jalan, tetapi hasil rapat itu, substansinya itu tidak ada hubungan dengan promosi. Bisa dipahami, mahasiswa, Febrianus, terutama Febrianus? Bisa, Pak. Bisa dipahami. Nah, jadi kesimpulan pertanyaan Febrianus, semua kaedah-kaedah, tahapan-tahapan proses pengembangan karir itu dilalui. Hanya untuk memenuhi syarat formal, tetapi substansinya itu tidak ditaati. Bahasanya bisa dikatakan Jaka Sembung bawa skuter. Judulnya lain, isinya lain. Implementasinya berbeda. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Ada lagi yang ingin bertanya selain dua orang tadi? Silakan. Silakan. Silakan mahasiswa kalau ada yang ingin bertanya. Sebelum Pak Gus lanjutkan kembali. Oke, kalau belum ada Pak Gus lanjutkan. Jadi tahapan proses pengembangan karir ada pembentukan tim penyusun, satu itu tadi. Kemudian prosedur penyusunan perencanaan pengembangan karir pegawai. Kemudian memastikan database perencanaan pengembangan karir pegawai itu. Itu dipastikan ada dan dilaksanakan dengan hati-hati dan sungguh-sungguh. Kemudian selanjutnya, perencanaan pengembangan pegawai dilakukan berdasarkan prinsip objektif. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Febrianus, harusnya objektif. Kemudian sistematis, apalagi sekarang kita sudah masuk ke dunia digital dan virtual sebentar lagi. Jadi semua kalau memungkinkan menggunakan sistem aplikasi, sehingga orang yang main-main tidak bisa main-main lagi. Itu semestinya kalau kita memang mau mengerucutkan, menguatkan konsep ini. Kemudian selanjutnya
pengembangan pegawai dilakukan dengan berkelanjutan. Jadi ada series, multi-years bahasanya. Si A itu jalur karirnya seperti apa? Si B itu jalur karirnya seperti apa? Si C jalur karirnya seperti apa? Jalur karir sarjana administrasi negara seperti apa? Jalur karir sarjana hukum itu seperti apa? Jalur karir sarjana pertanian di pemerintah itu seperti apa? Itu harus dibuatkan dan ditaati, kemudian dilakukan dengan rigid dan sungguh-sungguh dan penuh hati-hati. Kemudian yang terintegrasi, jadi pengembangan pegawai dilakukan terintegrasi. Nah, fakta di lapangan kita lihat dari tahun ke tahun, pengelolaan SDM sektor publik kita sudah semakin bagus. Ada niat baik untuk melakukan perubahan-perubahan yang fundamental. Meskipun faktanya kemarin, kalau tidak salah 6 tahun sebelumnya ada aplikasi PU PNS untuk PNS di Indonesia. Nah, sekarang sudah 2 atau 3 kali ganti menteri, muncul lagi aplikasi baru My SAPK namanya. Nah, ini mudah-mudahan aplikasi My SAPK ini menjawab kelemahan-kelemahan PU PNS sehingga tidak terkesan ini merupakan proyek semata. Harapan kita semua seperti itu tentunya. Kemudian terintegrasi, mudah-mudahan nanti di aplikasi untuk Indonesia ini bisa masuk ke My SAPK itu. Selanjutnya harapannya pengembangan karir itu dilakukan secara transparan. Nah, ini yang tadi disampaikan juga oleh Febrianus. Ya, kemungkinan hal yang terjadi di Manggarai itu unsur atau asas transparansi ini kurang. Itu yang perlu kita cermati. Harapannya ke depan tentunya ketika Febrianus mudah-mudahan bisa dapat lulus segera, dapat bergabung di Manggarai untuk memperbaiki keadaan yang seperti itu. Jangan sampai nanti ketika Febrianus masuk ke dalam institusi pemerintah Kabupaten Manggarai, kemudian menempati posisi sampai di level kepala badan yang mengelola sumber daya atau sekretaris daerah di sana, justru keadaannya lebih buruk. Bisa dipahami, Febrianus. Jadi kehadiran Febrianus harapannya bisa mengadopsi apa-apa yang menjadi prinsip-prinsip manajemen SDM yang baik. Nah, kemudian kita akan ulas satu persatu apa itu objektif. Jadi dalam perencanaan pengembangan SDM disusun secara dasar kebutuhan pengembangan diri pegawai secara objektif. Jadi mana dibuatkan klaster setiap tahun anggaran, mana yang berkinerja sangat baik, mana yang kinerjanya sedang-sedang saja, mana yang kinerjanya buruk, dan kemudian mungkin yang klaster paling bawah, mana yang berkinerja buruk dan memiliki masalah menerima hukuman disiplin. Jadi kalau itu dibuat secara rigid, tentunya ketika akan melakukan promosi kita tinggal ngambil yang mana yang berkinerja baik dan tidak ada masalah. Nah, benar katanya Febrianus tadi, fenomena yang terjadi di Manggarai juga mungkin terjadi di tempat-tempat lain. Kerap terjadi seperti itu. Ada yang bermasalah, pernah ditahan di LP, meskipun belum ada putusan tetap, tetapi bisa promosi sampai jabatan kepala dinas. Nah, itu ada fakta-fakta seperti itu. Nah, ini tentunya memberikan contoh teladan yang tidak bagus, tidak hanya kepada institusi yang publiknya, orang-orang yang ada di dalam institusi, tetapi juga kepada publik. Sehingga sebenarnya sangat pas sekali kita mempelajari yang namanya etika administrasi negara, etika pemerintahan itu. Meskipun tidak, katakanlah si pegawai belum memperoleh putusan hukum secara ikrah, tetapi ketika menjadi tersangka itu sudah membuat opini yang berbeda di dalam institusi dan di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu yang perlu dicermati. Jadi objektif kita, ya. Kemudian sistematis, sebagaimana Pak Agus katakan tadi. Jadi sekarang kita sudah memasuki era digital dan sebentar lagi masuk ke era virtual yang lebih canggih lagi. Jadi hal-hal untuk meminimalisir permainan-permainan subjektif, kolusi, nepotisme itu, buatkan sistem yang bagus. Sehingga sistem ini yang akan menjawab dengan baik
apa-apa yang menjadi tahapan-tahapan manajemen SDM yang baik, prinsip-prinsipnya itu. Sistem ini akan memberikan jalan, cara, rule, alat, tools. Ya. Kemudian berkelanjutan sudah disinggung tadi. Jadi ada roadmap, jalan panjang, jalur panjang yang akan dibuat dalam rentang waktu 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun. Jadi seperti apa bayangan kita? Mimpi kita itu 30 tahun ke depan bagaimana sih manajemen SDM kita? Baik institusi yang skopnya lokal, regional maupun nasional. Nah, ini Indonesia sudah punya dia sejak reformasi itu. Ada roadmap reformasi birokrasi namanya. Silahkan Anda cari di Google itu. Bagaimana roadmap reformasi birokrasi di Indonesia. Tapi itu harus di breakdown oleh pemerintah di regional dan lokal itu. Dan di breakdown dalam bentuk kebijakan lokal yang linear sama, kemudian dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tidak seperti kasus yang disampaikan oleh Febrianus tadi. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Apa? Nah, jadi ketika kita berbicara SDM, dari perkuliahan awal sampai hari ini, yang berulang-ulang Pak Agus katakan bahwa SDM memegang peran kunci. Kalaupun sarana prasarana institusi itu minim, tetapi ketika SDM-nya bagus, dia akan bisa jalan. Berbeda halnya jika terbalik. Maka dari itu, ketika kita berbicara sistematis, objektif, berkelanjutan, maka Anda harus berani memperhatikan hal ini. Berani dengan sungguh-sungguh membuat program kebijakan, kemudian diikuti oleh penganggaran yang berani. Jangan takut-takut mengeluarkan uang untuk mengembangkan SDM. Jangan takut-takut memperbaiki database SDM. Karena ini kuncinya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kemudian yang ingin saya katakan kepada Anda selaku generasi muda, ketika nanti Anda bergabung di dalam institusi publik, ataupun mungkin swasta, tetapi ini kita berbicara publik, sektor publik. Jadi boleh-boleh saja si pegawai mengembangkan SDM-nya secara pribadi. Tetapi itu harus dibuatkan perbedaan regulasi. Artinya apa? Artinya jalur resmi pendidikan pendidikan formal, pendidikan, kemudian pendidikan dan latihan dan pelatihan. Itu yang diakui oleh institusi hanya yang dibuat oleh institusi. Bahasa sederhananya, semestinya kita mengadopsi apa yang sudah dilakukan oleh TNI yang paling kuat. Dalam artian bukan kuat saja, tetapi rigid, hati-hati melakukan manajemen SDM. Jadi kalau di kasus kita misalnya di contoh praktek di manajemen SDM di TNI, Anda masuk lewat jalur SD. Anda masuk lewat jalur SMP yang ada ya, SMP. Kemudian jalur SMA, jalur akademi militer. Itu jalur sarjana, itu beda jalur karirnya. Jadi yang paling rigid dan hati-hati melaksanakan manajemen SDM di Indonesia itu adalah TNI. Seharusnya semua institusi publik di tanah air ini mengadopsi apa yang dilakukan oleh TNI. Jadi boleh-boleh saja misalnya Pak Agus masuk TNI lewat jalur SMA, jadi sersan TNI. Boleh Pak Agus kuliah, tetapi itu bukan kebutuhan institusi, maunya Pak Agus. Nah, ini harus dibedakan. Jadi institusi publik kita ke depan harus hati-hati melihat itu. Mengambil keputusan itu. Jadi mana jalur yang resmi yang dibuatkan oleh lembaga? Itu yang diakui. Jadi kalau keinginan sendiri tidak diakui. Biar tidak merecoki manajemen SDM. Biar tidak merecoki program pengembangan karir. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Nah, ini yang belum dilakukan di sektor publik di tanah air, terutama di manajemen PNS. Anda bisa lihat,
mau kuliah sendiri sampai STLR itu urusan masing-masing. Tapi minta penyesuaian pangkat, minta penyesuaian ijazah ini tidak benar sebenarnya. Dari sisi konseptual. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Jadi itu permasalahannya. Kemudian yang dua lagi terintegrasi. Nah ini sudah mengarah ke sana dia di tanah air. Mudah-mudahan semakin ke depan semakin akan menjadi lebih bagus. Yang tidak kalah pentingnya, prinsip yang nomor 5 adalah transparan. Ini yang harus kita betul-betul sungguh-sungguh melakukan. Jadi siapa yang bisa promosi sesuai dengan prestasinya masing-masing. Jadi tidak karena dia istri kepala daerah, tidak dia karena anak kepala daerah, dia karirnya moncer. Fakta di lapangan kerap terjadi seperti itu. Ya, baik adik-adik. Karena waktu kita selalu dibatasi, saya rasa pertemuan kurang lebih 1 jam ini bisa memberikan tambahan brainstorming, pemikiran kepada kalian semua. Tidak usah kalian khawatir, karena beberapa minggu ke depan kita semua sudah akan melakukan perkuliahan langsung di kelas. Mudah-mudahan pandemi ini betul-betul tuntas sehingga proses belajar mengajar kita semakin lebih bagus lagi. Akhirnya perkuliahan ke-6 pada pagi hari ini Pak Gus sudahi dengan menyampaikan pramesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Shalom. Terima kasih, Pak.